wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kami dibimbing oleh Ibu Arisa Nur Mustika Nistia selaku fasilitator dan juga Bapak Supriyanto selaku pengajar praktik. Dengan saya sendiri, Marita Anastasia dari SDN 1 Trogotirto, teman saya Sugiati dari SD Negeri 1 Tahunan, dan teman saya Kulina dari SD Negeri 1 Tanjung Harjo. Dan kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat coach dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabarnya Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Ati, nanti akan melaksanakan proses coaching ya hari ini. Oh iya Bu, ya. Saya berharap Bu Ana nanti mengobservasi saya dan kegiatan coaching ini. Saya nanti sebagai refleksi untuk meningkatkan kemampuan coaching hari ini. Dengan kegiatan yang tetap berpedoman dengan model Tirta, kira-kira apa yang akan Bu Ati lakukan dan siapkan ini ya? Yang akan saya lakukan ya saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta ya. Yang pertama yaitu menggali informasi tujuan utama ya. Yang kedua itu saya akan mengidentifikasi masalah terkait apa yang sedang dihadapi oleh coaching nanti. Kemudian saya juga akan membuat itu rencana aksi ya, rencana aksi dan apa itu mencari solusi dari masalahnya. Kemudian yang terakhir adalah saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya ya, seperti apa ya, dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya Bu, jadi nanti pada saat Bu Ati melakukan coaching dengan coachingnya, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik dari penilaian coaching sendiri ya Bu. Ya Bu, jadi nanti saat baik Ibu Ana, supaya nanti saya bisa mengetahui apa ya yang sudah baik dan apa yang kurang baik dari saya dan apa yang perlu saya perbaiki. Nantinya Ibu Ana apabila saya melaksanakan kegiatan ini coaching untuk kembali. Baik, jadi saya nanti akan menilai menggunakan 4 kriteria. Yang pertama kurang baik, kedua cukup baik, ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Baik Bu. Lalu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi inti ya, yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu Ana kepada coaching nanti. Baik, jadi Bu Ati ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Kemudian di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oh ya, jadi dari ketiga kompetensi inti tadi ya, yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Baik, kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching ini kapan? Saya akan melaksanakan coaching ini hari ini Bu ya. Jadi setelah saya mengamati percakapan yang dilakukan Ibu Ati dengan coachingnya, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dan perkembangan kompetensi yang Bu Ati lakukan dan harapkan. Semoga semua berjalan sesuai rencana. Gitu ya Bu Ati? Amin Ibu Ana. Sekarang Ibu Ana bisa masuk ke ruangan sambil menunggu coaching saya. Baik Bu Ati, terima kasih Bu Ati. Sama-sama Bu Ana.
Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uli, apa kabarnya Bu Uli hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Adi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik hari ini. Bu Uli tadi saya ya katanya mau ngobrol sama Ibu. Iya Bu Adi, saya mau ngobrol sama Bu Adi. Misal nanti ngobrolnya agak terlalu lama tidak apa-apa ya Bu ya. Tidak apa-apa Bu Uli ya. Saya masih bisa meluangkan waktu ngobrol sama Bu Uli. Saya perhatikan akhir-akhir ini saat pertemuan dunia Bu Uli itu terlihat murung, kurang semangat ya. Apa ada sesuatu dengan Bu Uli? Nah itu berarti saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Nah sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Adi, karena Bu Adi sudah mau meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan apa yang saya hadapi saat ini. Nah jadi apa yang Ibu bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Iya Bu Adi, saya ingin dari diskusi ini saya itu mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu Adi. Terus ada masalah apa lagi Bu Uli? Nah saya itu masih bingung Bu Adi dengan diri saya sendiri. Kenapa saya itu seperti ini ya Bu? Masalahnya itu hanya saya Bu. Saya itu ingin tahu apa penyebabnya saya menjadi seperti ini Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Yang saya rasakan saat ini ya Bu Adi, saya tuh merasa tidak nyaman, saya juga merasa bingung, merasa panik, dan saya juga sering merasa grogi saat melakukan presentasi dan juga merasa tidak percaya diri Bu. Ibu tadi mengatakan kalau Bu tidak nyaman ya. Itu dalam hal apa ya? Dari public speaking Bu Adi, dalam berbicara di depan orang banyak, saya merasa tidak nyaman, bingung, grogi, dan tidak percaya diri. Maksudnya Bu Uli tidak menguasai materi yang ingin disampaikan saat presentasi ya? Iya berarti saya tuh sebenarnya berusaha ya Bu untuk menghafal, kemudian untuk memahami materi presentasi yang akan sampaikan. Nah tiba-tiba ketika saya melakukan presentasi itu saya menjadi ngeblank, kemudian lupa akan materi apa yang sudah saya pelajari, yang sudah saya latih, dan tidak mudah bagi saya Bu untuk merangkai, memilih kata dan yang baik untuk saya sampaikan saat presentasi Bu. Sekarang coba dulu jelaskan bagaimana proses latihan Bu Uli saat belajar public speaking ya sebelum presentasi dimulai. Ya Bu, saya itu kalau belajar sendiri itu saya berlatih di depan kaca Bu, itu saya lancar Bu. Tapi ketika saya praktek di kenyataannya, saya itu merasa nervous. Kemudian saya merasa badan saya itu apa ya Bu, panik gitu loh Bu. Dan saya belum bisa mengendalikan perasaan nervous, gugup, panik, tidak percaya diri seperti itu Bu Adi. Tapi Bu Uli mengatakan cukup ya, cukup panik. Apa yang membuat Bu Uli tadi waktu itu panik? Berarti Ibu susah ya untuk mengendalikan perasaan ya Bu Uli. Iya Bu, saya merasa susah sekali. Mungkin karena saya tidak percaya diri kali ya Bu ya. Jadi akhirnya saya berpikir negatif, takut melakukan apa yang saya sampaikan. Kemudian ketika saya presentasi, mungkin dari jawaban saya itu nanti tidak memuaskan bagi ya pendengar seperti itu. Mungkin nanti saya menjadi malu Bu. Oh jadi Bu Uli merasa susah, takut kalau salah bicara. Iya Bu. Oh saya ingin tahu selama ini Bu Uli sudah melakukan apa saja ya untuk dapat berani berbicara di depan orang banyak. Yang sudah saya lakukan ya Bu Adi ya, saya tuh merasa diri saya sendiri Bu dengan pengalaman yang dulu-dulu. Kemudian saya juga mencari serta kekurangan kelebihan saya untuk kegiatan public speaking atau berbicara di depan orang banyak, dan saya itu
mencari tips-tips untuk meningkatkan kemampuan public speaking saya Bu Ati, dengan cara memahami dulu dari apa yang mau disampaikan, kemudian berlatih di depan kaca, dan ataupun juga saya juga berlatih di depan teman-teman saya seperti itu Bu Ati. Bagaimana dengan pengalaman bicara dengan peserta didik? Untuk masalah mengajar ya Bu, bicara di depan peserta didik itu bagi saya biasa saja Bu, dan saya juga melakukan sepertinya lancar-lancar saja Bu Ati, karena saat melakukan presentasi ini di depan teman-teman sejawat, di depan ada pertemuan wali murid ataupun yang berbicara dengan orang yang lebih senior, itu saya merasa gugup, saya merasa tidak nyaman, tidak percaya diri. Nah, misal saat presentasi nanti tidak punya PowerPoint ya Bu ya, saya agak lebih tergantung Bu, jadi saya untuk bicaranya bisa lancar seperti itu Bu Ati. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, tadi Bu itu merasa kesulitan ya bukan dalam menguasai keadaan, ditambah dengan misalnya presentasi berbicara langsung itu bingung, tiba-tiba ngeblank ya, mau menyampaikan materi apa, dan akan merasa lebih percaya diri apabila dibantu dengan PowerPoint tadi ya. Iya Bu Ati, seperti itu. Terus ada apa lagi yang Ibu pikir menjadi hambatan, dan menjadi hambatan Ibu ini dalam menguasai situasi keadaan dalam menyampaikan materi presentasi? Ada berarti hanya itu saja yang saya rasakan, saya menjadi kendala hambatan bagi saya. Dari beberapa penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, tadi hal mana yang menjadi prioritas ya utama bagi Ibu? Untuk menjadi prioritas utama saya yang harus saya kuasai dan harus saya lakukan itu saya harus bisa mengelola penguasaan diri dan emosi saya Bu Ati, supaya saya tidak bingung, tidak panik, kemudian saya juga bisa percaya diri ya Bu ya. Nah selain itu saya juga harus menguasai materi yang akan saya sampaikan Bu, kemudian bisa kenali audiens, tetap tenang dan tidak gugup ya Bu Ati ya. Terus untuk melakukan interaksi dengan audiens itu juga perlu ya Bu ya. Kemudian bisa ambil jeda saat menjelaskan materi, kemudian bisa ya Bu ya disisipkan sedikit humor agar mencairkan suasana supaya tidak tidak sekarang tidak tegang ya Bu ya. Nah mungkin bisa juga dengan cara bicara perlahan seperti itu Bu Ati. Itu menurut saya itu langkah dulu sudah baik, dan kira-kira ada hal lain ya yang akan Ibu lakukan sebelum melakukan presentasi? Iya Bu Ati, ada mungkin saya harus melakukan review dan atau reduksi dengan membuat video saya sendiri Bu saat latihan presentasi, mungkin agar saya tahu kekurangan saat saya melakukan presentasi, mana hal yang perlu ditingkatkan lagi dan kelebihan yang perlu saya kembangkan Bu Ati. Nah ini saya tertarik dengan tadi ya, pembuatan video dalam presentasi saat Ibu latihan ya. Coba jelaskan lebih jauh lagi agar lebih jelas. Iya Bu, kegiatan yang saya lakukan ya latihan itu tadi membuat video saat saya latihan itu menurut saya memudahkan sekali bagi saya Bu untuk mengingat materi dan mungkin menjadikan saya lebih percaya diri Bu Ati, dan saya juga dapat melihat diri saya sendiri, saya juga bisa menilai apa kekurangan dan apa kelebihan saya, dan saya juga bisa lebih percaya diri agar itu kan bisa dilihat dari hasil video tadi Bu Ati, seperti itu. Apa dengan cara ini dapat membantu Ibu untuk lebih nyaman dalam menyampaikan materi saat presentasi? Iya Bu Ati, betul sekali. Dengan cara ini saya dapat melihat dan saya juga dapat bersikap mengontrol diri dan menilai diri saya sendiri, apa yang harus saya lakukan, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu dibenahi ya Bu ya, ataupun yang perlu ditambahi misal ada kekurangan, jadi saya bisa lebih tahu Bu Ati, seperti itu. Nah, dari diskusi kita hari ini ya, dapatkah Ibu menceritakan kembali untuk hari berikutnya? Iya Bu Ati, untuk menceritakan kembali saya akan melakukan
dan juga bisa lebih percaya diri ya buat ya. Nah selain itu saya harus menguasai materi yang akan saya sampaikan di saat presentasi. Kemudian saya juga bisa mengenali audiens dan tetap tenang dan jangan gugup ya, terutama ya buat dan melakukan interaksi dengan audiens juga, ambil juga saat menjelaskan materi, kemudian disisipkan humor, bicara secara perlahan, dan yang mungkin terakhir dengan melakukan simulasi merekam diri saya sendiri Bu Ati. Bagus sekali tadi ya, apa yang disampaikan tadi ya. Saya suka dengan pencapaian hasil dari diskusi kita hari ini ya. Lalu komitmen apa ya yang akan Ibu jalankan untuk menjelaskan rencana Ibu selanjutnya? Ya berarti mungkin saya akan melakukan perekaman video pada saat presentasi, jadi saya dapat menilai diri saya sendiri dan dibantu dengan beberapa teman ya Bu, agar membantu saya untuk menilai apa kelebihan dan kekurangan saat presentasi. Dan saat latihan juga perlu ya Bu ya, karena bisa menambah pengalaman presentasi walaupun dalam lingkup kecil Bu, itu sangat membantu dan bermanfaat sekali bagi saya. Lalu siapa ya yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Ini kan masalah saya ya Bu Ati. Jadi yang dapat menjalankan komitmen ini itu kemampuan diri saya sendiri Bu Ati. Mungkin dengan bantuan beberapa teman, satu atau dua lah, bisa saya anggap sebagai penilai dalam penyampaian public speaking Bu Ati. Mungkin karena teman saya ada yang lebih menguasai, jadi saya perlu sharing-sharing, kemudian saya juga perlu tanya tentang tips apa supaya kalau kita public speaking atau berbicara di depan orang banyak itu tidak merasa grogi, tidak merasa tidak percaya diri, kemudian mungkin bisa lebih nyaman lagi seperti itu. Jadi tadi setelah saya mendengarkan komitmen Ibu ya, baik sekali ya. Pasti Ibu bisa menjalankan komitmen ini dengan baik. Ya Bu Ati, terima kasih sudah mau berbisnis saya. Sama-sama Ibu Uli, saya merasa senang dapat berdiskusi sama Bu Uli untuk hari ini. Ya terima kasih juga Bu Ati. Baiklah Bu Ati, kalau begitu untuk mengakhiri diskusi ini saya tutup dulu Bu Ati. Terima kasih banyak atas waktunya, dan bila nanti saya membutuhkan lagi untuk bicara masalah saya, Bu Ati saya harap bisa bisa Bu Uli. Saya sangat senang sekali kalau Ibu Uli masih bisa sama Ibu ya. Saya sangat senang sekali. saya tutup dulu Bu Ati dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Uli. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Ana. Bu Ati tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Uli. Bagaimana hasilnya ya Bu? Ya betul Bu Ana, alhamdulillah sudah selesai, dan coaching saya sudah menemukan solusi ya atas permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung bahas saja ya Bu Ati, dari apa yang sudah Bu Ati lakukan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Ati sampaikan dari awal observasi tadi. Apa yang sudah Bu Ati lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Ati sebutkan tadi pada saat praobservasi? Tadi ya dalam kegiatan coaching ini, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita ya, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga mendengarkan secara penuh aktif ya masalah yang disampaikan oleh Puji tadi. Saya juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga alur tersebut bisa menggali Puji ya untuk menentukan permasalahannya sendiri dan bisa menemukan solusinya yang dihadapi, masalah yang dihadapi.
Baik Bu Ati. Tadi saya juga sudah melihat bahwa proses kucing dari Bu Ati dan Bu Uli sudah berjalan dengan baik dan luar biasa Bu Ati. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Bu Ati juga sudah mendengarkan seluruh percakapan dari kucing dengan baik dan aktif. Terus Bu Ati juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka kepada Bu Uli. Terus sehingga Bu Ulinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu kucing tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip kucing. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Ati, yaitu bagaimana kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan. Baik Ibu ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami alur kita ya, sehingga nanti saya dapat melakukannya kucing ya dengan lebih baik lagi. Luar biasa Bu Ati. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Ati. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu Ati, sebelum kita tutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini Bu Ati? Dari proses coaching hari ini ya yang saya dapatkan itu ternyata masih banyak yang perlu saya kembangkan, terutama itu dalam menyusun pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Itu kemudian dalam menggali jawaban kucing tadi ya, itu juga itu perlu latihan lagi, perlu saya kembangkan. Semoga dalam proses coaching saya di lain waktu ya saya lebih baik lagi Ibu. Dan terima kasih Ibu sudah berkenan mengobservasi kegiatan kami. Saya mengucapkan terima kasih sama Bu Ana. Amin, sama-sama Bu Ati. Demikian observasi hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan kali ini saya tutup dulu ya Bu Ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.